Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami sahabat Nubada yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas tentang hukum tajwid, yaitu izhar. Kita mulai pembahasan kita dengan pengertian izhar, baik secara bahasa maupun secara istilah. Pengertian izhar secara bahasa. Izhar menurut bahasa artinya adalah al-bayan atau jelas. Sedangkan pengertian izhar secara istilah ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, izhar adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa gunnah atau dengung pada huruf yang diizharkan. Sedangkan pengertian yang kedua, izhar adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa tambahan gunnah. Pengertian yang kedua ini adalah menurut Dr. Aiman Rushdie. Dari dua definisi izhar ini, kami lebih cenderung pada pemaknaan yang kedua, dengan alasan karena nun sukun atau mim sukun tidak bisa dilepaskan dari sifat gunnah atau dengung bagaimanapun kondisinya. Lalu apa maksud tambahan gunnah pada definisi yang kedua? Perlu diketahui bahwa gunnah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan gunnah. Yang pertama adalah yang paling sempurna, kedua sempurna, ketiga kurang atau sedikit, dan keempat paling sedikit. Dari tingkatan gunnah ini, di manakah posisi izhar? Yaitu ada pada tingkatan yang ketiga, kurang atau sedikit. Inilah tingkatan izhar. Sehingga yang dimaksud dengan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa tambahan gunnah adalah mengucapkan nun sukun atau mim sukun tanpa melebihkan gunnah atau dengungnya dan membacanya sesuai dengan tingkatannya. Pembagian izhar. Izhar dibagi menjadi tiga, izhar halqi, izhar wajib, dan izhar syafawi. Izhar halqi. Hukum izhar halqi adalah hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin. Kenapa tanwin dimasukkan ke dalam pembahasan nun sukun? Karena bunyi tanwin sama seperti bunyi nun sukun, meskipun berbeda tulisan. Pengertian izhar halqi. Izhar halqi, secara bahasa izhar berarti jelas, sementara halqi berarti tenggorokan. Secara istilah, pengertian izhar halqi adalah nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa tambahan gunnah atau dengung jika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan dibagi menjadi tiga bagian. Ujung tenggorokan, yaitu huruf kha dan ghin. Tengah tenggorokan, yaitu huruf ha dan ain. Pangkal tenggorokan, yaitu huruf hamzah dan ha. Cara membaca izhar halqi. Nun sukun atau tanwin dibaca jelas, tidak boleh memantul atau ada jeda dengan huruf setelahnya. Contoh izhar halqi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Nun sukun bertemu hamzah. Contohnya, min amrina, tidak boleh dibaca memantul. Min amrina, atau ada jeda, min amrina. Contoh berikutnya adalah tanwin bertemu dengan hamzah. Baladan aminan, tidak boleh dibaca memantul. Baladan aminan, atau ada jeda. Baladan aminan. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Contohnya adalah man huwa, tidak boleh dibaca memantul. Contoh
man huwa, atau ada jeda man huwa. Contoh berikutnya adalah tanwin bertemu dengan ha. Wijhatun huwa, tidak boleh dibaca memantul. Wijhatun huwa, atau ada jeda wijhatun huwa. Nun sukun atau tanwin bertemu ha. Nun sukun bertemu ha. Contoh min haitsu, tidak boleh dibaca memantul. Min haitsu, atau ada jeda min haitsu. Berikutnya adalah tanwin bertemu ha. Ayyamin husuman, tidak boleh dibaca memantul. Ayyamin husuman, atau ada jeda ayyamin husuman. Nun sukun atau tanwin bertemu kha. Nun sukun bertemu kha. Contoh min khalaqin, tidak boleh memantul. Min khalaqin, atau ada jeda min khalaqin. Berikutnya tanwin bertemu dengan kha. Nakhlin khawiyatin, tidak boleh memantul. Nakhlin khawiyatin, atau ada jeda nakhlin khawiyatin. Berikutnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan ain. Nun sukun bertemu dengan ain. Man amila, tidak boleh memantul. Man amila, atau ada jeda man amila. Contoh berikutnya adalah tanwin bertemu dengan ain. Salamun alaikum, tidak boleh memantul. Salamun alaikum, atau ada jeda salamun alaikum. Contoh berikutnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghin. Nun mati bertemu dengan ghin. Min ghislinin, tidak boleh memantul. Min ghislinin, atau ada jeda min ghislinin. Berikutnya tanwin bertemu dengan ghin. Safinatin ghasban, tidak boleh memantul. Safinatin ghasban, atau ada jeda safinatin ghasban. Idhar wajib. Pengertian idhar wajib secara bahasa, idhar berarti jelas, sedangkan wajib berarti harus. Secara istilah, idhar wajib adalah nun sukun harus dibaca jelas ketika bertemu dengan ya atau waw di satu kata. Contoh idhar wajib, yaitu kata bunyanun. Kata yang kedua ad-dunya. Kata yang ketiga qinwanun. Dan kata yang keempat sinwanun. Dalam Al-Quran hanya terdapat 4 kata ini yang disebut sebagai idhar wajib. Contoh nun sukun bertemu ya di satu kata. Surah Al-Baqarah ayat 85. Illa khizyun fil hayatid dunya. Berikutnya surah As-Saff ayat 4. Saffan ka'annahum bunyanun marsusun. Contoh nun sukun bertemu waw di satu kata. Surah Al-An'am ayat 99. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun. Surah Ar-Ra'd ayat 4. Wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin. Idhar yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar syafawi. Idhar secara bahasa berarti jelas,
sedangkan syafawi berarti bibir. Dinamakan syafawi karena makhraj mim berada di bibir. Pengertian izhar syafawi secara istilah adalah mim sukun dibaca jelas tanpa tambahan gunnah atau dengung apabila bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. La'allahum yadhakkaruna, tidak boleh dibaca memantul. La'allahum yadhakkaruna, atau ada jeda. La'allahum yadhakkaruna. Nun mati bertemu dengan nun. Qataltum nafsan, tidak boleh dibaca memantul. Qataltum nafsan, atau ada jeda. Qataltum nafsan. Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Mim sukun bertemu dengan hamzah. Ayyukum ahsanu, tidak boleh dibaca memantul. Ayyukum ahsanu, atau ada jeda. Ayyukum ahsanu. Mim mati bertemu dengan waw. Sawatikum warishan, tidak boleh dibaca memantul. Sawatikum warishan, atau ada jeda. Sawatikum warishan. Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Mim sukun bertemu dengan fa. A'maluhum fi, tidak boleh memantul. A'maluhum fi, atau ada jeda. A'maluhum fi. Mim mati bertemu dengan shin. Lahum syarabun, tidak boleh dibaca memantul. Lahum syarabun, atau ada jeda. Lahum syarabun. Demikian adalah pembahasan izhar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.